cocok. Dan dapat fasilitas. Gitu. Jadi Cina itu tetap bisa supply tinggi teman-teman, produksi tembakaunya bahkan berlimpah ya Kang ya. Iya, penghasilan produksi Cina itu tembakaunya. kayaknya sih aku tadi bilang berapa sih? 70% ya? Kayaknya lebih ya. 70% itu apa ya? Punya ya kalau bahasanya industri tembakau yang mati kan jadi malah meningkat kan. Dan kita ngimpor dari sana juga. Kita ngimpor dari sana. Ini HP Cina nih agak bau tembakau nih kebetulan. Dari Cina juga. agak ya saking banyaknya gitu maksudnya. Jangan-jangan ya kan. Kita ngimpor dari Cina dan padahal Cina yang sudah meratifikasi dan akses itu ya. Jadi sebetulnya intinya kan nggak ada kerugian lah mau. Nggak ada yang semua yang petani tembakaunya paling banyak kayak Cina, Brasil, semua kan udah ratifikasi. Berarti ini ya apa bisa dibilang hanya tinggal ketika meratifikasi hanya tinggal bagaimana kemudian ya mengatur tadi apa tata kelola dagangnya itu ya. Dan segala macam. Soal fasilitas keberpihakan gitu ya. Keberpihakan. Dan di Indonesia sebetulnya juga ya untuk petani sudah banyak ya. Sekarang dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBCHT ini ribet banget ya. DBCHT ya, pokoknya dana hasil cukai itu sebagian besar memang untuk petani gitu ya, untuk pemberdayaan petani dan segala macam. Jadi sebetulnya Indonesia juga sudah mulai masuk ke sana. Tapi kita kalau bicara soal FCTC-nya gitu, sebetulnya apa? Kalau tadi ya ruginya nggak ada kalau akses FCTC. Justru kalau tidak akses FCTC ada kerugian. Tadi dari segi pencitraan kita dianggap negara yang tidak komit dan yang tidak punya keberpihakan terhadap pengendalian tembakau yang pertama. Yang kedua, secara citra di luar negeri kan semua kalau misalkan ada perjanjian di tingkat internasional yang mau mengatur soal rokok, soal tembakau, kita nggak bisa ikut karena kita bukan bagian dari klub itu, kita nggak bagian dari pihak. Misalkan di internasional tuh mau bikin peraturan soal impor tembakau gitu ya, atau soal bagaimana program untuk membayar petani tembakau, Indonesia nggak diundang karena nggak bukan pihak, nggak masuk grup WA ya. Kita cuma jadi penggembira. Nggak masuk grup WA ya kan? Bukan peserta. Iya, nggak masuk grup WA. Kalau bukan WA nggak bisa kirim pesan. Jadi cuma di mute, cuma tahu informasi, di blok. Iya. Kalaupun duduk paling belakang karena yang nggak dikasih mic gitu ya. Paling kalau mau usul lewat chat box. Nah, lewat chat gitu, jadi nggak perlu ini. Oke. Kerugiannya lagi apa? Kerugiannya justru kita menjadi, kalau bahasa teman-teman kita jadi asbak ya. Semua berbondong-bondong masuk ke Indonesia untuk memasarkan produknya. Karena ini negara yang paling loose nih, yang paling industri friendly gitu ya, yang paling gampang nih di Indonesia, iklan masih boleh, terus harganya masih murah, penduduk anak-anaknya banyak gitu ya. Ketika sehingga industri menjadikan Indonesia sebagai lahan basah utama. Coba lihat indikatornya. Yang pertama misalkan ada World Tobacco Asia gitu ya. Pameran industri tembakau di dunia itu dalam 10 tahun terakhir selalu di Indonesia karena di negara lain udah nggak boleh. Terus yang kedua, dia misalkan menargetkan 30 juta perokok baru di Asia Pasifik. Di Asia Pasifik yang bisa nyediain 30 juta siapa? Indonesia doang, paling saingannya Cina gitu ya. Kalau Singapura butuh 50 Singapura. Nah, 50 Singapura. Habis sama Depok aja habis. Gitu. Terus apalagi? Ya, yang ketiganya nih, kita kan punya low cost labor ya. Tenaga kerja kita murah. UMR kita masih rendah dibanding misalkan di Amerika. Akhirnya apa? Industri rokok dari luar negeri relokasi ke Indonesia. Mereka beli Sampurna, Philip Morris. Sampai sekarang itu mungkin kalau kita lihat pembelian Sampurna oleh Philip Morris itu termasuk salah satu akuisisi perusahaan terbesar yang terjadi di pasar saham Indonesia. Ya, karena dia beli sekitar 20 triliun gitu ya, atau 15 triliun kalau nggak salah. Itu dalam 2 tahun udah bisa balik lagi modal gitu. Akhirnya apa? Relokasi pabrik, mereka beli perusahaan lokal gitu ya. Akhirnya mereka membalikan gitu. Misalkan kayak Philip Morris ya. Dia pasarnya kan internasional. Bikin rokoknya di Indonesia. Mereka mengekspor ke luar negeri. Jadi rokok yang dari Amerika, aku kan pernah di Amerika ya. Ini buat mention. Kita kalau kita lihat, kita selisih
rokok Philip Morris yang dijual di Amerika made in Indonesia gitu ya. Karena di sini dia punya tembakau murah, bisa impor dari Cina lebih dekat. Mereka jualan produk yang sudah jadi dalam bentuk ke negara-negara yang lain gitu dengan harga yang lebih tinggi kan. Harga karena di luar kan misalkan satu bungkus rokok ya kayak waktu di Amerika tuh 11 sampai 12 dolar ya per bungkus. Di kita kan masih ada rokok yang 5.000 perak ya per bungkus gitu. 12.000. Iya. Jadi itu kerugiannya justru kita menjadi apa? Rantai pasok dan sergapan industri rokok untuk melakukan relokasi. Dan bukan hanya Amerika ya. Japan Tobacco International itu masuk ke Indonesia. KTNG, Korea Tobacco and Ginseng gitu ya kan dia punya industri rokok juga beli Indonesia. Jadi sekarang mereka sudah mulai. Kalau misalkan ada narasi kretek putih lawan rokok putih lawan kretek sudah tidak relevan karena yang punya pabrik rokok kretek sekarang juga asing gitu ya. Philip Morris kan bukan hanya jualan rokok putih, dia jualan rokok kretek juga. Jadi sebetulnya yang menarasikan rokok lokal sama rokok luar negeri itu nggak relevan. Ya seru kan? Iya. Seru bukan hanya soal kesehatan ini, politik. Perdebatan yang mainstream ada di orang-orang itu ini ya Kang, terlalu permukaan ya Kang. Maksudnya masih lokal melawan asing, kretek putih, terus petani tembakau tidak hidup. Itu kan perdebatan yang sebenarnya sangat di permukaan Kang ya. Sangat di permukaan dan sangat misleading. Memang kenapa ya? Misalkan kenapa Sampurna beli Philip Morris? Terbalik. Ya. Philip Morris. Kalau Sampurna Philip Morris berarti kita akuisisi Amerika. Enggak salah. Kenapa Philip Morris beli Sampurna? Memang kita itu punya pasar yang unik ya. Pasar kretek itu hanya Indonesia. Oke. Jadi di Indonesia itu 90% share market itu rokok kretek, hanya 10% rokok putih. Rokok yang nggak pakai cengkeh ya. Nah, jadi dulu itu Sampurna jadi pemimpin Sampurna bukan jadi pemimpin pasar tapi Jarum gitu ya. Nggak apa-apa sebut nama ya. Nggak apa-apa ya. Nah, memang ini kan kita bicara industri ya, bukan soal ini. Jadi dulu misalkan pemainnya adalah Jarum, Gudang Garam, Sampurna. 3 ini yang menguasai pasar rokok Indonesia. Dan rokok kita rokok kretek. Sementara Philip Morris kan nggak punya produk rokok kretek, dia punya rokok putih. Nah ini mungkin waktu itu relevan nih bicara rokok putih lawan rokok kretek. Philip Morris, BAT yang dari luar gitu ya, jualan rokok putih. Jualan di Indonesia nggak laku. Kenapa? Karena orang Indonesia senangnya rokok kretek. Ya, dia jualan sebanyak apapun dengan iklan apapun, nggak jual. Nggak ada yang makan nih. nggak bisa ngelawan Jarum, ngelawan Gudang Garam waktu itu ya. Lawan tadi apa? Sampurna. Akhirnya apa? Ya salah satu target atau salah satu strategi yang dia lakukan adalah gimana kita kalau di Indonesia nggak mungkin jualan rokok putih, harus jualan rokok kretek. Akhirnya dia beli Sampurna. Sampurna mungkin udah tahu ini Sunset Industry nih, gua nggak mungkin jualan rokok doang nih gitu kan. Dia jual lah kan, jual. Nah sekarang sebetulnya Gudang Garam sama ini juga udah mulai dibeli ya, Bentul tuh udah dibeli. Mungkin Jarum aja nih yang tahan harga gitu ya. Kalau yang kecil Tripurwosari Makmur tuh udah dibeli oleh Korea dan segala macam. Nah dibeli 20 triliun atau 15 triliun. Akhirnya Philip Morris bisa tuh jualan di Indonesia rokok kretek. Sampurna yang dulu market share yang cuma 10% sekarang udah 35%. Kalau kita lihat ya keren gitu, ada nggak ada lu nggak rame. Kenapa? Karena mereka mengucurkan uang yang begitu besar untuk bersaing ya, memasarkan produknya di sini gitu ya. Makanya kalau kita lihat kan ya namanya rokok itu kan sebetulnya kalau udah dapat satu, udah nyoba satu, dia nggak mungkin berpindah ke yang lain. Nah iklan si Philip Morris yang beli Sampurna itu ditargetkan kepada anak muda supaya mereka anak-anak muda yang pertama kali coba tuh cobanya rokok mereka, karena udah sekali kena dia nggak bakalan berubah ke hati yang lain, ke produk yang lain gitu kan. Jadi dia berani tuh beli gitu meskipun mahal, itu mahal banget tuh harganya kan. Coba cek deh berapa ya
Sampurna dijual ke Philip Morris kalau nggak salah sekitar 20 atau 15 triliun ya. Itu gede banget valuasinya. Philip Morris mau ya karena ngelihat Karena potensi. Potensi. Dan kita lihat 1 tahun itu bisa dia punya untung bersih itu sampai 1-2 triliun. Jadi dalam 5 tahun dia udah bisa balik modal gitu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kalau ini ya kenapa aku juga mau ya masuk ke isu ini karena ternyata serunya di situ. Ini kita kalau dulu kita bicara soal kapitalisme global, soal neoliberalisme gitu ya, McDonaldisme, KFC dan segala macam, ini sama juga nih. Jadi sebetulnya persaingannya antara industri rokok besar gitu ya, yang bersaing dengan industri rokok kecil, dan mereka juga bersaing dengan industri rokok yang ada di tingkat internasional ya, kayak Philip Morris, Jepang Tobacco International sampai BAT. Mereka akuisisi. Ada persaingan di antara mereka gitu ya, antara industri rokok lokal dan industri internasional. Tapi sebetulnya mereka ini berdua ya perangnya dengan kita yang fokus kepada perlindungan terhadap kesehatan, perlindungan terhadap anak, IPM misalkan yang tidak mau perokok muda ini meningkat. Jadi memang ada dua perang, ada perang lain di dalamnya itu. Tapi mereka seakan-akan melihat bahwa pengadaan tembakau itu atau FCTC ya itu dinarasikan sebagai kepentingan asing, padahal enggak. Kepentingan asingnya itu aja justru supaya Indonesia tetap menjadi pasar yang hijau, pasar yang gampang untuk dicaplok, supaya industri siapapun yang dari manapun bisa menikmati kue yang ada di dalam. Kak, pada akhirnya apa kira-kira Kang dampak terburuk ya? Kalau kita bicara dampak terburuk kalau FCTC ini tidak kunjung diratifikasi gitu kan, karena kan makin sedikit negara yang juga hampir beberapa negara juga sedikit demi sedikit mulai berkurang tuh yang menolak kan, artinya udah rata-rata sepakat. Apakah ada dampak secara ya internasionalnya, kita dilihat sebagai negara yang tadi ya tidak punya keberpihakan, mungkin juga ya jadi satu-satunya pasar gitu kan, bahkan pasarnya yang sifatnya konsumsi ya lagi kan, bukan pasar yang memproduksi juga gitu. Dampak terburuknya kira-kira apa Kang yang harus kita mungkin harus tahu? Iya, dampak terburuknya itu udah disebutin sama Rama nih, udah dijawab sendiri ya loh. Jadi kita jadi pasar gitu ya. Ya dampak terburuknya sebetulnya kualitas generasi muda kita semakin menurun lah gitu, atau tidak berkembang gitu. Karena kan tadi kita banyak lah penelitian ya, kalau prevalensi perokok naik tinggi itu kan berarti pengeluaran keluarga untuk hal yang lain yang lebih penting untuk pendidikan, kesehatan itu berkurang ya, paling tidak investasinya menjadi tidak pas lah, tidak produktif. Karena rokok kan sekarang pengeluaran kedua setelah beras gitu ya, bahkan mungkin saingannya cuma jualan pulsa gitu kan. Nah itu jadi dibanding ada sekarang banyak cerita orang kalau ikut BPJS nggak mau tapi rokok jalan terus ya, nyisihkan anak buat SPP anak nggak bisa, pengen KIP, pengen KPI apa gitu ya, tapi rokok bisa. Itu salah satu sisinya. Jadi prioritas keluarga kan berkurang. Yang kedua secara fisik kan kita tahu lah 20% pengeluaran atau klaim BPJS itu kan penyakit-penyakit yang terkait dengan rokok ya, NCD ya, penyakit tidak menular. Artinya apa? Itu akan menambah beban dari sisi pengeluaran kesehatan gitu kan. Seharusnya misalkan BPJS itu klaimnya lebih sedikit, tapi karena orang banyak sakit karena rokok, klaimnya lebih tinggi. Ditambah lagi itu belum lagi waktu produktif ya. Kalau orang tuanya sakit, anaknya terpengaruh juga kan, nanti itu menjadi rantai lingkar rantai ini ya. Belum lagi secara fisik kan, dulu kita ada yang bilang kan orang Jepang sama orang Korea itu lebih pendek daripada orang Indonesia dulu tahun 60-70 gitu kan. Sekarang sebaliknya gitu kan. Kita lihat mungkin kalau Piala Asia ya, kualifikasi Piala Dunia, fisik kita lemah gitu ya, karena kecil. Itu tadi sebetulnya mungkin bukan hanya soal rokok ya, tapi soal regulasi soal kesehatan, regulasi soal makanan berpemanis dan segala macam. Salah satunya soal rokok yang kita tidak punya komitmen dan tidak meregulasi dengan baik, akhirnya membuat masyarakat menjadi lebih tidak sehat gitu ya.
Memang kan tanpa rokok pun orang bisa tidak sehat, tapi ini adalah satu hal yang sangat bisa kita cegah gitu. Terus apa yang lainnya ya? Yang lainnya ya tadi itu sebetulnya kita ya kehilangan momentum, terus dijadikan target oleh negara-negara yang lain gitu. Dan citanya jelek gitu kan, karena kelihatan nggak punya komitmen. Iya, kalau nggak punya. Mungkin terakhir yang perlu kita sama-sama tahu kan, apa yang bisa didorong ya kan dari kita, dari koalisi tembakau, pengendalian tembakau mungkin, dan juga koalisi masyarakat sipil untuk ya supaya nih FCTC bisa kita ratifikasi. Ya, kalau saya ngelihatnya gini, yang pertama akses FCTC itu bukan tujuan akhir, tapi ya yang harus kita dorong adalah penguatan kebijakan ataupun regulasi, aturan, dan juga implementasi dari aturan itu soal pengendalian konsumsi rokok. Nah, FCTC itu adalah salah satu ya traktat atau perjanjian internasional yang bisa mendorong negara-negara itu untuk melakukan pengendalian tembakau secara baik, itu secara komprehensif, secara adekuat gitu ya, cukup gitu atau bagus gitu pengendalian tembakaunya. Karena kita lihat negara-negara yang mengakses FCTC itu cenderung ya atau lebih bisa mengendalikan konsumsi dengan lebih baik. Karena di sana kan ada framework ya, ada beberapa aturan yang harus dikendalikan. Karena gini, maksud saya kenapa nggak boleh FCTC jangan dijadikan sebagai tujuan akhir? Karena di FCTC itu sebetulnya hanya pledge gitu ya, hanya komitmen aja. Negara yang udah meratifikasi FCTC dia harus mengembangkan aturan lokal yang sesuai dengan diminta oleh FCTC. Sebetulnya tanpa akses FCTC kita bisa melakukan itu gitu ya. Misalkan di FCTC itu kan ada empower ya, monitoring, protection dari asap rokok dengan kawasan tanpa rokok gitu ya. W-nya tuh peringatan kesehatan yang cukup ya, bergambar dan ini besar, kemudian naikkan cukai dan juga larang iklan misalkan. Kita sebetulnya bisa melakukan semua itu, tapi kalau ada frameworknya, istilahnya kan kalau udah akses FCTC kita jadi punya utang nih. Lu negara A harus larang iklan, harus melindungi dari asap rokok dengan kawasan tanpa rokok, harus naikkan cukai secara berkala segala macam. Jadi ada semacam tanggung jawab moral yang harus dilakukan oleh negara karena sudah bergabung dalam traktat internasional itu. Tapi tanpa itu pun kita bisa melakukan itu sebetulnya. Dan justru ini yang harus didorong gitu, aturan-aturan lokalnya ini yang harus didorong. Jadi meskipun kalaupun misalkan dapat hidayah ya Indonesia itu akses FCTC, itu nggak akan berpengaruh apapun, nggak ada gunanya kalau ternyata regulasi di tingkat nasional, di internal itu nggak ada perubahan gitu, baik itu dari segi regulasi ataupun dari segi implementasi. Jadi pada akhirnya sebetulnya ada satu gelombang baru nih kalau di tingkat internasional tuh yang sebetulnya beyond FCTC, yang lebih dari FCTC lagi. Oh, okay. Iya, ada namanya strategi end tobacco. Ya, lu gua lu N. Tobacco and gua N gitu. end game strategi of tobacco. Nah, bedanya apa? Kalau FCTC kan lebih ke yang mengukur atau mendorong perbaikan regulasi-regulasi, framework gitu. Kalau end tobacco itu lebih lugas lagi. Dia menargetkan bahwa negara yang ingin menerapkan end game tobacco itu harus menuju atau mengusahakan supaya perokoknya itu di dalam internet itu minimal atau maksimal 5%. Jadi selama belum tercapai 5% ya semua harus diperbaiki, diperketat, bahkan melebihi dari FCTC gitu. Nah itu sebetulnya kita udah ketinggalan 2 langkah 3 langkah gitu. Istilahnya orang udah mulai Pentium 7, kita masih pakai Pentium 3 nih. Prosesor kita masih lemot ya dalam soal pengendalian. Kita masih pakai Linux. Ya misalnya Linux gratis ya. Tapi Linux bagus, nggak perlu bayar. Open source. Jadi sebetulnya itu yang. Jadi kita jangan fokus ke aksesinya, tapi fokus bagaimana ya untuk bisa memperkuat regulasi di tingkat nasional. Nah, itu jalan panjang. Oke. Jadi memang teman-teman semua tadi udah disampaikan Kang Denny bahwa
ya kalaupun aksesi FCC dari negara belum kunjung menemui arah akan disepakati gitu ya, tapi gerakan-gerakan di bawah itu sebenarnya bisa mendukung ke arah sana Kang ya. Gerakan kecil-kecil itu terutama regulasi-regulasi lokal yang memang relevan untuk menekan angka prevalensi, memproteksi dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi upaya teman-teman pengendalian tembakau melaksanakan atau mengendalikan tembakau itu. Dan yang penting tadi bahwa kalau ketemu orang kali Kang ya, ini yang sering itu yang belakangan saya akhirnya temuin, saya di tongkrongan itu jadi harus jelasin yang seru-seru kayak tadi Kang, bahwa yang permukaan itu udah sering kan soal kesehatan, soal pertandingan itu, tapi yang kayak gini-gini saya kadang harus jadi hafal Kang gitu. Lu ngapain Trump di tobacco control, emang apa kerjanya anti rokok doang? Enggak anti rokok doang, akhirnya sesekali jelasin soal aturan negara lain begini-begini segala macam. Ya, sedikit-sedikit harus dihafalin ya. Biar di tongkrongan bisa masuk. Jadi kemana-mana kan? Jadi kemana-mana. Aku aja di pengadilan tembakau kita bicara soal petani tembakau kan. Traktat HAM ya, hak asasi manusia dan yang lain. Itu. Kalau ketemu sama yang teman-teman kiri lebih enak Kang ngomongnya. Ya. Ya, dia kan anti kapitalisme segala macam. Nah, kita ngomongnya harus yang anti kapitalismenya. Harus ngomongin Philip Morris. Sebenarnya kalau kita bilang ini kapitalisnya siapa, ini oligarkinya siapa gitu ya. Ya industri rokok gitu, bukan pengadilan tembakau yang harus dilawan. Tapi gitu. Industri rokok, mereka lah Dracula kalau bahasa Mohair ya. Dracula, ya gurita atau Dracula ekonomi gitu ya. Itulah. Itu teman-teman perbincangan obrolan saya dengan Kang Denny. Ya tentu seru banget dan masih banyak persoalan-persoalan lain yang pengendalian tembakau yang tentu kita harus dapatkan gitu ya. Kita harus belajar juga untuk bisa tadi menggerakkan teman-teman, menggerakkan lingkungan, menggerakkan komunitas kita terdekat untuk pengendalian tembakau. Itu saja, kembali lagi bersama podcast di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube PPIPM untuk dapetin info-info terbaru, dan follow IG TCIPM untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang tobacco control. Itu saja, salam sehat, sehat tanpa sebat. TCIPM apa? Oh iya, saya suka lupa Pak. Podcast TCIPM, gaul tanpa ngebul. Ulang. Podcast TCIPM, gaul tanpa ngebul, sehat tanpa sebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ini